salah satu yang kita install adalah software kaya atau prosperity conscious nama softwarenya. Nah, kalau Anda punya software itu kaya itu sebuah kepastian. Karena kaya itu karena kesadaran. Nah, caranya gampang. Cara pakai proses empirik adalah Anda mulai dagang dari umur kecil, umur SMP, otomatis SD. install itu ya. Dagang Rebuan itu dia sharing, dia membuat orang, dia bilang jangan pernah kaya sendiri, karena kaya sendiri di ujung. Dia membuat orang kaya karena semakin orang kaya dia makin kaya, orang makin kaya gitu. Terus Pak, ini Cina Pak. Wow, itu mobil sekarang ditembakin semuanya Pak. Mobil-mobil yang mereknya bagus-bagus tuh ya. Wow, dengan harga yang sangat miring gitu. Gimana Pak? 2025, 2026 ini harga mobil akan seperti apa? Nomor satu, industri mobil ini membuat mobil bekas nggak laku. Waduh. Karena mobil bekas sama mobil baru sama Cina masih lebih murah mobil baru Cina, bener nggak? Gitu. Jadi Cina sudah melakukan hal yang namanya efisiensi. Dia sudah mengkat produksi itu menjadi efisiensi. Nah, pertanyaannya kenapa bisa efisiensi? Kita harus berteori dulu secara ekonomi bahwa kalau harga barang itu 500 juta, maka waktu dia jual ke negara lain, dia akan mendapatkan dolar, benar kira-kira kan? Maka dolar yang akan didapat itu, pemerintah Cina ini atau Tiongkok ini berani printing money berbasis itu, sehingga dia bilang jual aja 400 juta, yang 100 gue yang subsidi. Karena dia tahu bentar lagi dapat dolar, senilai 400 juta. Benar. Ya di print 1:1 nih, tak kasih 100 gitu kan, sehingga negara mana yang dagang dengan HPP minus? Nggak bisa, kita udah nggak bisa berkompetisi dengan cara Cina dagang. Jadi cara dagangnya Western atau ala Barat yang di kepala ini udah nggak berlaku. Cina udah punya gaya sendiri. Ini true story. 6 bulan yang lalu saya ada sahabat saya, Wan Perwira, dia orang Malaysia, teman kuliah dulu waktu di negeri seberang, dan dia pernah tinggal di Indonesia 3 tahun sebagai kepala salah satu kredit card di Indonesia, orang Malaysia ini jadi country manager di sini. Kemudian dia ngambil sebuah program namanya DBA, Doctor in Business Administration. Doctor in Business Administration itu jarang, bisa kita ngambil S3-nya lebih ke profesor, bukan doktor gitu. Jadi menarik nih. Terus singkat cerita, 6 bulan yang lalu kita ini kan sering belanja ilmu, gitu ya, karena kalau kita mau jual ilmu harus belanja ilmu, kira-kira gitu. Dia bilang, ini ada satu orang Chinese besar di Hong Kong, bahasa Inggrisnya bagus, dia ngadain kelas di Malaysia selalu sold out katanya. 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Terus di rupiahnya sekitar 63 juta. Oke, gue join, dia bilang. Nah, di pelajaran itu selama 3 hari ada yang menarik. Terus salah satunya saya bersyukur karena kita Melayu, mereka nggak tahu bedanya mau orang Indonesia mau orang luar, nggak tahu gitu. Yang ada kalimat yang ini, kalau lu nanti pinter, gue kasih saran satu, yuk kita bareng-bareng mengeksplor Indonesia, karena Indonesia tuh bodoh-bodoh katanya. Saya kaget. si ditentang gue sama Adam. Saya nggak tahu, gila gue dibilang bodoh bangsa Indonesia gitu ya. Terus si Adam nanya, excuse me, why you say that Indonesia tuh bodoh-bodoh dalam bisnis? Oh gini katanya, gue tuh berapa kali workshop, gue nggak pernah workshop di Indonesia, tapi waktu di Australia ada orang Indonesia, waktu di China ada orang Indonesia. Kalau di Hong Kong tuh nanya gini, Sir, gue ini udah 3 tahun terakhir, omset gue tuh $5 juta tuh setahun tuh stuck terus gitu. Gimana cara naiknya gitu? Atau, Sir, gue nggak mau IPO, tapi omset gue gimana bisa scaling, bisa 100%, 100%. Sekarang sales gue stuck nih di $20 juta gitu ya. Kalau orang Indonesia nanya gini, bos, bisnis apa yang bagus? Ini langit dan bumi ya. Pertanyaan itu sangat basic. Dia bilang, ini bangsa bodoh dagangnya gitu loh. Karena pertanyaan itu sangat basic. Gitu. Gue malu Pak denger itu Pak. Gue bilang, oh pantas. Jadi, nah karena bodoh enak dieksploit. Nah ceritanya gini, siapa di sini
tahu rumus-rumus barat 4P apa price apa promotion gitu-gitu kan 4P itu kan teori barat. Dia bilang nggak berlaku lagi teori barat. Kita nih orang Asia, spirit Asia beda sama barat. Kalau lu pakai barat dia yang kaya, lu cuma dipakai katanya. Kita harus pakai ilmu timur. Terus dia bilang, lu tahu Lincoln kopi itu bertumbuh sehari 100 kali sehari. Terus supermarket minimarket seperti dia sebut nama-nama supermarket Amerika, supermarket Jepang, 7-Eleven segala macam tuh rumah hengkang kaki. Dia bilang, tahu rumusnya? Karena kami kalau di Cina dagang itu hari pertama harus profit. Hari pertama profit gimana caranya? Modal per modal, nggak ada modal. Contoh kata dia bilang, lu mau buat laundrynya 10, satu mesin laundry 100 juta, lu perlu 1 miliar. Oke, gue tanya sama lu laundry berapa ongkos sebulan, lu laundry berapa kilo? 200.000 kira-kira 200.000 rupiah. Oke, gini deh, 200.000 kalau kali 12 kan 2,4 juta. Bilang sama dia, lu bayar 1 juta sekarang, 1 hari 2 kilo, setiap hari 2 kilo. Jadi lu ambil tuh, jadi kalau ada 1.000 orang, lu udah beli modal hari pertama. Jadi nggak pakai rumus barat, marketing, ini presentasi, nggak ada. Lu cari, kalau nggak ada 1.000, gue dagang, kata dia gitu. Terus, lu berapa ke Indomaret katanya? Sebulan berapa? 500.000, oke, kalikan 12, 6 juta. Bayar 3 juta sekarang, setiap hari 4 barang. Gila nggak? Jadi begitu udah sekian, udah modal dia katanya. Dan dia langsung nawar, jadi semua itu diubah benar-benar sama si cara Cina berpikir. Saya bilang, pantas lu tajir, bener nggak? Digas. Nah, prakteknya di Indonesia. Kita buat perusahaan di Malaysia nih, praktek di Indonesia. Kita buat laundry lah, kita buat ini. Tutup itu Indomaret, dia tahu Indomaret, Alfamart, dia bilang, ubah kita semua. Saya pikir nih, ini Cina nih game changing ini. Itu apa-apa ditarik ke depan. Jadi modal nggak ada. Karena itu lu bisa punya 100 laundry dalam sekali bangun. Lu bisa punya sekian minimarket sekali bangun, kata dia gitu. Karena lu udah secure market. Lu ambil di depan, dia udah bayar. Ya tinggal yang sisanya lu profit katanya. Agak gendeng, Pak. Gue bilang, ini bener kalau di Indonesia itu bodoh-bodoh nanya basic, gue bisa sampai ya Pak, ini gue punya segini, invest di mana ya Pak, masih basic pertanyaannya. Dan itu saya pikir banyak teman-teman yang loro hati dengan omongan begini, bener nggak? Tapi yang penting lo digambarin itu penting. Jangan-jangan lo kurang banyak sakit hatinya gitu loh. Gimana lu bisa ngomong ke dalam nggak pernah sakit hati? Gitu kan? Ya itu. Pak, terakhir ini mungkin terakhir ya. Jawaban jujur dari Bosman. Kenapa sih kok tidak langsung aja terjun ke politik gitu ya, supaya kemudian SBF-nya tidak diterapkan secara parsial, tapi memang benar-benar ide sovereign wealth fund itu benar-benar diterapkan secara totalitas ketika kemudian Bosman terjun langsung ke dunia politik itu. Alasannya kenapa? Benar ya. Kita tuh punya new mind atau pemikiran baru. Jadi selama pemikirannya tidak baru, perilakunya nggak akan baru. Gitu. Nah, collective belief ini, jadi pertama ini ada namanya personal belief. Misalnya saya punya mimpi gitu ya. Nah, mimpi saya ini kalah dengan collective belief, dengan mimpi bersama. Contoh. Ada busway isinya 50 penumpang, terus saya berdiri di tengah jalan. Gue sakti nih. Gue nggak akan mati ditabrak, bener nggak? Yang 50 orang di atas tuh mampus. Gue kalah collective belief. Iya, mampus lah gitu. Iya, benar. Nah, jadi karena belief gitu ya. Nah, balik lagi. Saat ini kita bergerak dengan menu mind gitu ya. Sebenarnya menu mind itu di sini ada rasa oposisi, rasa gubernur, itu memang akal-akalan kita. Ada gitu. Sate gede. Iya gitu, itu akal-akalan. Terus kita ada dinaran, terus kita ada produk kita yang lain. Tujuannya adalah kita pelan-pelan dulu membuktikan bahwa produk ini diterima ke masyarakat. Jadi kita pikir sambil mengeduket. Jadi saya pikir 2034 gini, saya bukan pengen menjabat.
Tapi saya pengen ideologi ini, saya ideolog. Ideologi ini, pemahaman ini difahami oleh generasi muda yang tidak terkontaminasi oleh jabatan yang kemarin. Oke. Harus clear. Jadi ini anak-anak muda ini yang usianya yang milenial, 43 ke bawah, umurnya saya jejelin terus, sehingga marahnya mereka itu produktif. Dan mereka harus punya jam terbang dulu nih, Karena kalau saya sendirian menerapkan gini, saya benar-benar harus megang power. Saya harus jadi nomor satu, megang power. Nah, pada saat untuk megang power saya absolut, gimana megang power itu absolut? Nah, absolut pasti ditentang kan? Pasti saya akan hari pertama dekret presiden gue keluarin, gue bubarin DPR. Pasti. Habis itu gue jalan pakai perpres, pakai peraturan presiden. Ditembak, Pak. Iya bener nggak? Masuk surga lah gue kalau itu. Bener nggak? Nah, karena kita pengen tunggal dulu. Nanti mungkin tahun kedua, tahun ketiga baru kita balikin lagi ke ini. Tapi ini harus otoriter dulu, gitu. Terus, ya tembak mati dulu 100 orang, bener nggak? Koruptor maksudnya? Koruptor, pastilah, bener nggak? Oh iya. Bosman mendukung itu ya? Dan gampang caranya adalah, wahai teman-teman yang merasa diri lo korupsi kemarin, tolong balikin. Oke. Gue kasih waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan ini, kalau lo nggak balikin dan ternyata tangkap, 1 lo gue hukum mati dan seluruh keluarga lo nggak boleh pakai fasilitas publik. Oke. Jadi dia nggak boleh pakai ke rumah sakit publik, jalan publik, lo pakai swasta doang, karena lo nggak berhak, gitu. Dan kakaknya ditandain dia nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh. Lo sisi swasta aja, gitu. Selain dimiskinkan kan, gitu. Karena itu harus diterapkan dulu nomor 1. Menurutku begitu itu bersih, bener nggak? Nah, baru kita menyelesaikan. Nah, menyelesaikan cuma ide doang. Begitu semua udah pinter, gue juga resign. Udah yang muda-muda yang ngejalanin, gue cuma buka doang. Nah, sekali lagi balik, saya bukan malu politik. Malu politik itu di otak A, ngomongnya B, perilakunya C, efeknya D, bener ya? Gue gak bisa nebak, nggak fun menurut gue versi kayak gitu. Karena di bisnis, menarik di bisnis itu. Business is united. Iya. Karena politik itu membagi, iya kan? Sampai sekarang residunya masih kebagi terus. Tapi bisnis united, mau lo menyembah berhala kayak, lo mau ini orientasinya profit, bener nggak? Jadi di dalam berbisnis kita bersinergi gitu. Nah, jadi saya pikir kita nggak usah bicara politik dulu, tapi ideologi ini akan terus, dan cara cerdas bernegara ini saya pikir dengan 1000 video selesai. Ternyata begitu Trump begini, mereka bilang ini gimana cara bernegaranya Trump ya, terus gimana Putin bernegaranya, terus kok terus Bukele yang ini kok keren juga pakai Bitcoin, kok ini bergerak terus gitu ya. Terus MBS ini Muhammad bin Salman 2017 di umur 30-an terus merubah game changing Saudi, yang cewek boleh nyetir, ada hak ini, terus ada bioskop, ngagetin dunia kan gitu. Terus dan growth-nya Saudi menjadi berbeda permainannya gitu. Nah, hal-hal seperti gini banyak yang nanya, Bosman, ini gimana diajarinnya? Ini gimana sih bermainnya? Saya pikir, kok jadi nggak kelar-kelar karena dunia ini begitu dinamis, dan penting anak muda ngerti cara bernegara, terus mengerti cara make money. Saya pikir udah deh, ideologi saya terus diterapkan di channel-channelnya Bosman. Walaupun sekarang ini kita lagi selected, kita bener-bener lagi memilah. Bener-bener yang join ini, maaf ngomong ya, saya ngomong apa adanya ke teman-teman semua. Timnya Bosman yang sekitar 11 orang di sosial media memutuskan untuk kita hanya mau mencari follower yang mau kaya atau yang sudah kaya dan mau berkolaborasi. Kita nggak peduli sama ideologinya dia. Dan biasanya kalau Bosman sudah mengirim Habib, gua unfollow. Terima kasih. Gue mau clear. Jadi mungkin agak sedikit berkurang karena kita lagi buang-buangin. Alias kita nyari yang kantongnya tebal. Bener nggak? Yang terus mau berteman, mau kaya. Ada yang kantongnya tipis tapi mau kaya. Nah, kaya itu kan pasti koneksi kan. Kalau gue unfollow, Pak, di dalam bisnis
gue kasih tahu 90% tuh nggak suka sama partner lo karena perbedaan. Tapi kita satu pandangan dalam make money. Kalau kita nyari yang perfect semua, kawin aja lu nggak pernah. Iya. Jangan kamu berbisnis, bener nggak? Karena dunia ini nggak ada yang perfect. Itulah gunanya kita harus mengerti sesuatu yang berbeda. Iya. Menurutku kalau kita nyari yang sama, semua seragam, dunia jadi homogen, nggak menarik, bos. Nah, jadi menurut saya, ya teman-teman, tujuannya kita ke depannya adalah yuk bareng-bareng, kalau yang kantongnya tipis jadi tebel, yang kantongnya tebel jadi lebih tebel, dan kita meniadakan ideologi-ideologi yang macam-macam. Karena itu kita lagi buang nih, kita benar-benar lagi ngeritik dengan harapan lu unfollow, dan kita garansi 100% yang unfollow pasti punya poverty conscious atau punya kesadaran miskin. Setuju. Teman-teman di Ngaji Roso kan mayoritas tidak setuju sama Habaib begitu kan. Nanti follow ya channelnya Bosman Mardigu semuanya ya. Tapi tadi yang disampaikan Bosman itu tentang belief kolektif itu kan terbukti yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew ya Bosman ya. Benar. Iya kan Singapura jadi seperti itu gitu ya. Benar. Itu bukti nyata dengan postcard dikirim ke rumah-rumah, diajak mimpi bersama gitu. Benar. Kita butuh leader seperti itu deh kayaknya ya. Insya Allah. Nyampe kok bentar lagi. Iya, amin. Terakhir, Sadar Kaya. Apa yang akan didapatkan teman-teman jika baca buku Sadar Kaya? Pesan Bosman untuk sahabat Ngaji Roso dimanapun berada. Teman-teman, saya mencoba menulis Sadar Kaya atau prinsipnya sebenarnya ABC ya, awareness before change. Jadi perubahan itu ada change. Itu diawali dengan kesadaran. Betul. Setelah ada kesadaran baru ada jadi ABC lah, awareness before change, biar gampang teman-teman. Nah, kesadaran ini tentunya ya sadar kaya, sadar sehat, sadar bahagia, itu harus sadar gitu ya. Kita pilih, gue pengen bahagia, gue pengen sehat, gue pengen relationship gue bagus sama orang. Itu benar-benar dengan sadar kita milih. Nah, saya memilih di antara semua kesadaran itu yang menurut saya penting untuk teman-teman pelajari. Salah satu skill kesadaran adalah sadar kaya atau prosperity conscious. Nah, sadar kaya itu man-made, teman-teman, buatan kita sendiri. Jadi, sewaktu kita lahir, kita ini adalah manusia yang polos, nggak punya apa-apa, nggak punya software, kita punya iOS doang, gitu, punya operating system. Tapi kita belum punya software. Nah, software kaya, software bahagia, software sehat, software ramah, software dan lain sebagainya itu kita harus pelajari. Nah, untuk salah satu yang kita install adalah software kaya atau prosperity conscious nama softwarenya. Nah, kalau Anda punya software itu kaya itu sebuah kepastian. Karena kaya itu karena kesadaran. Nah, caranya gampang. Cara pakai proses empirik adalah Anda mulai dagang dari umur kecil, umur SMP, otomatis SD. install itu ya. Dagang dulu, karena semua pebisnis bisa dagang, tidak semua pedagang bisa berbisnis. Oh iya benar beda itu ya. Jadi rumusnya bisa dagang dulu dari kecil sehingga terus terlatih, rugi, gagal, ditipu, terus itu harus terkumpul. Terus, nah nggak proses yang nggak bisa kita skip. Jadi teman-teman kalau Anda ingin kaya melalui kesadaran kaya itu tidak harus berbisnis. Ini gue emak, gue ibu rumah tangga, gue nggak punya bisnis. Enggak, sadar kaya itu kalau Anda punya prosperity conscious, Anda tuh kayak magnet, datangnya duit, toto tetangga Anda bilang, mak, gue pengen jual rumah di sana tuh harganya 500 juta gitu. Lo ada komisi gitu. Toto Anda datang di pengajian di sebelah bilang, Bu, aku nyari rumah belum, daerah sini ada nggak? Yang 500 jutaan itu ngomong jelasinnya gimana coba? Gitu kan, bener nggak? Nah begitu kita punya kesadaran kaya tuh, duit itu kayak datang. Sekali lagi ya, bukan Toto datang. Kenapa? Karena vibrasi kita tadi udah bener. Jadi mau itu selama Anda punya profesi, mau ibu rumah tangga, pembantu, ada aja cara. Mau bukti? Ini teman-teman bisa buktikan, contoh mau bukti gini. Kalau kita punya pembantu, ini mungkin yang kelas menengah atas yang punya pembantu. Pak. Tuannya di Jakarta itu mobilnya bisa ngeredit, rumahnya masih belum lunas. Pembantunya di kampung rumahnya milik loh. Betul. Padahal gajinya cuma 2-3 juta. Iya. Bisa ya gitu kan. Nah, sesungguhnya yang punya prosperity conscious itu pembantunya.
Bener juga ya. Iya, iya, Nah iya, itu bener, kira-kira. Pak. Jadi teman-teman Oke. kalau belajar lewat buku, insya Allah bisa. Terus kalau ada workshop, Bosman sebenarnya workshop itu hanya untuk nyetel vibrasi, Oke. tetapi menggabungkan 300 dengan saudara baru, Betul. itu lebih powerful, bener nggak? Belum lagi sharing bisnis. Itu lagi. Nah, Gitu. itu kan. Nah, dulu kita kan berteman paling masa kuliah lah kita punya. Iya. 20 tahun lewat kuliah atau 20 tahun tamat SMA lah, Anda nggak kuliah. Teman Anda tuh selected. Nah, gimana teman Anda mau membesar? Mau nggak mau Anda harus berkomunitas. Bosman ini ngajak berkomunitas bareng Bosman. Tidak ada struktur, tidak ada organisasi, bukan ormas, bukan organisasi politik juga, orpol, bukan. Kita sama ngumpul aja. Jadi mungkin ini terakhir pesan teman-teman. Jadi ada buku namanya The Richest Man from Babylon. Itu ada orang kaya di zaman Babilonia, namanya Arkad. Arkad ini The Richest Man from Babylon ini, dia memberikan 10 manuskrip yang terus sekarang ada di Museum of London. Dan salah satu rumus adalah mengambil 10%, jadi pendapatan kita 1 juta, ambil dulu 10%, baru sisanya dihabisin. Jadi nabung itu di depan, bukan habis dulu baru sisa gitu ya. Itu rumusnya Arkad nih. Kenapa dia jadi orang terkaya di Babylon, dan itu udah 6.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih valid. Dan yang nomor 2, dia build community. Dia setiap Rabu dia ketemu sama orang rebuan, dan itu Bosman tiru nih sekarang. Gitu. Ikut terus ya. Jadi di rebuan itu dia sharing, dia membuat orang, dia bilang jangan pernah kaya sendiri, karena kaya sendiri di ujung. Dia membuat orang kaya, karena semakin orang kaya dia makin kaya, orang makin kaya gitu. Jadi dia share, membangun community. Jadi yang jelas teman-teman, salah satu prosperity conscious itu adalah wong kang soleh kumpulono kalau mau soleh. Ya ini wong sugih kumpulono. Itu tuh rebuan tuh bisa di-share ke komunitas Ngaji Rosok nggak masalah Bisa, ya Pak ya? bisa. Rebuan kita kan di Zoom ya. Zoom, terus iya. di kita mau live di beberapa platform. Monggo Nikmatin aja. 20 20 menit, 30 menit sama Bosman. Ada cerita geopolitik, ada cerita ekonomi, ada cerita terupdate. Hal-hal yang mungkin teman-teman meragukan nih bener nggak nih yang kontroversi, kita berusaha meluruskan, karena tujuan community itu adalah membangun persaudaraan. Dan begitu kita jumpa darat, banyak sekali yang saya belajar dari mereka. Itu yang saya kan pengennya, saya kan pemalas, jadi saya pengen invest gitu ya. Nah, invest ini saya bukan di produknya, saya invest tuh di orangnya. Jadi mau nggak mau kita kulino dulu, dulu, main dulu, kenal dulu, baru saya invest. Nah, karena saya males, kayak yang paling enak tuh nebeng hoki. Iya bener Pak tuh. Hokinya orang buat nebeng. Setuju. Nah, jadi untuk itu ya saya pengen kenal lebih banyak, jumpa darat kayak gini gitu kira-kira. Ya itu berangkatnya dari workshop Sadar Kaya, jadi ilmunya mudah-mudahan manfaat, kemudian komunitasnya mudah-mudahan manfaat, terus tadi nebeng hoki, gitu ya. Kan di hokinya di properti, saya nggak ngerti properti, bener nggak? Gitu. Tapi orangnya yang kita cari kan yang trustable, yang amanah, yang al-amin gitu ya. Kalau Nabi Muhammad kan al-amin dulu baru Islam ya. Jadi jujur dulu baru Islam. Jadi bukan Islam dulu baru jujur ya. Teman-teman. Mohon maaf. Yang mau buku Sadar Kaya silakan ambil di Ngaji Rosok nanti ya. Aku pesen lagi banyak nanti ke Kak Paula. Yang mau join di Binaran juga bisa kontak admin, nanti kita jembatani, kita fasilitasi. Yang mau ikut kelas-kelasnya Bosman juga bisa lewat Ngaji Rosok ya. Oke, Bosman makasih banyak ya. Matur nuwun ya, matur nuwun.